Assalamualaikum, halo semuanya, selamat datang kembali di channel Acun Hobi bareng gue Rezandi. Ya, kali ini ada yang baru, ini dari Zeus. Sebenarnya bukan baru sih, cuman gue baru punya helmnya. Ini Zeus 617 Open Face varian atau kategori mini jet dari brand Zeus tersebut. Jadi sekarang gue bakal ngebahas helmnya, mulai dari eksteriornya, fiturnya, fitmentnya, sampai lihat paddingnya nanti seperti apa, interior detailnya. Dan ini sebenarnya desainnya kalau gue ngelihat Zeus 617 ini punya desain yang kontemporer. Jadi buat kalian yang suka helm cukup unik, nggak sampai ekstrim banget, tapi cukup unik, cukup berbeda, mungkin ini bisa jadi opsi buat teman-teman semua di varian open face. Apalagi sepengetahuan gue atau sepenglihatan gue itu di jalan tuh masih jarang banget yang pakai helm Zeus 617 ini gitu, karena mungkin cukup niche, cukup segmented ke segmen-segmen tertentu sih yang punya selera lebih modern, lebih futuristik gitu. Jadi emang kalau lihat dari si desainnya, sebelum gue buka si pelindung covernya, kalau lihat dari si desainnya emang helm ini tuh lebih futuristik, lebih modern, lebih urban. Gue ngeliat seperti itu ya. Jadi aura sportinya tidak terlalu mencolok, cuman mencoloknya lebih ke arah helm untuk perkotaan modern gitu, futuristik. Jadi yang kental itu soal shape di bagian belakang di sini. Shape bagian belakangnya ini berbeda dengan helm-helm pada umumnya atau yang banyak di jalanan. Biasanya cukup rounded, cuma ini ada tekukan di ujungnya. Jadinya waktu gua ngelihat si helmnya di marketplace atau di foto tuh kelihatannya kayak yang besar, kayak yang panjang sampai bawah belakangnya. Cuman pas lihat aslinya, realnya itu ukurannya lagi-lagi cukup compact dari helm Zeus, jadi nggak terlalu besar. Ini cukup compact aja, dibilang pas ya mungkin pas gitu untuk dimensi postur tubuh orang Indonesia. Gua ngeliatnya kayak gitu ya. Jadi dinamis banget bentukannya, dan ada lubang juga di bagian trim rubbernya di sini gitu. Dan yang bikin mencolok sebagai helm urban atau helm futuristik tuh desain dari si cheek padnya. Jadi cheek padnya dia tipikal urban open face mini jet seperti ini. Jadi tidak ada IPS di bagian cheek pad, langsung kelihatan cheek padnya sampai keluar gitu. Jadi sampai keluar kelihatan cheek padnya, langsung ke chin strap. Itu sih soal desainnya. Jadi emang ini cukup unik, kontemporer desainnya, jadi cukup menarik sih buat yang butuh desain-desain yang emang cukup eksentrik lah gitu. Lalu ngelihat detailnya, si rubber trim bagian face holdernya cukup oke bentukannya, dan seharusnya mungkin ini bisa berfungsi menahan air karena cukup tebal sih kelihatannya. Coba kita tutup dulu. Ya, sepenglihatan gue sih di sini di bagian celah antara visor dan shellnya ini rapat karena ada si seal atau si karet dari si shellnya, karet si visornya. Jadi kalau kita tutup, kemungkinan airnya akan masuk ke dalam kalau lagi hujan gitu. Cukup baik sih secara fitur atau secara fungsi. Lalu untuk face holdernya, ini tipikal helm-helm Eropa kayak gini. Dia bukan quick release, cuman tidak rentan patah atau human error. Jadi kan ini gampang ngebukanya, cuman nggak quick release doang, tinggal diputar doang, pakai ada mekanismenya gitu, pakai baut lagi. Itu untuk mekanisme face holdernya. Untuk ventilasinya di bagian top air ventilation di sini cukup besar dimensinya, kayak bentuk arrow gitu ke belakang. Ini ringan untuk mekanisme top air ventilationnya. Dan untuk di belakangnya, untuk melepas hawa panasnya ada side ventilation, jadi bukan rear outlet, bukan di tengah tapi di samping. Ini ada side fan kiri kanan, dan bentuknya cukup tajam ya, ngasih dimensi lain lah untuk si helmnya gitu, untuk si bentuk side ventilationnya gitu, sewarna dengan bodinya. Itu untuk si ventilasinya. Dan detail lainnya ada hook face shield atau hook visor di sini buat nahan si visornya gitu. Kalau amit-amitnya crash, ini ketahan, nggak akan sampai nekan ke muka kita pecahannya gitu. Sini ada face shield holder, ada hook face shield holdernya. Dan untuk bobotnya, ini helmnya ternyata ringan banget. Yang tertulis di sini 1080 gram. Dan menurut gue emang kalau misalnya kita angkat seperti ini ringan banget.
ringan-ringan banget, cuman nggak ringkih gitu. Untuk si shell materialnya gua nggak ngerasa ringkih. Ini shell materialnya ABS, dan untuk sertifikasinya yang tertera SNI dan DOT. Dan untuk yang produk globalnya, kayak ini salah satu produk global Zeus juga, Zeus 617 ini dia sudah sertifikasinya sampai ke ECE gitu. Jadi itu good point buat gue untuk si sertifikasinya. Oke, itu untuk eksteriornya. Tadi udah si materialnya ABS, sertifikasinya udah DOT dan SNI, ECE untuk di beberapa negara. Dan untuk visor di sini dia tipe single visor, jadi tidak ada sun visor di sini. Single visor dengan bahannya polikarbonat di sini, dan mekanismenya atau feel dari si face holdernya kerasa banget steppingnya, ada beberapa stepping gitu. Jadi ini oke. Oke, sekarang lanjut ke bagian interiornya. Dan untuk interior di bagian pertama, untuk lock sistemnya menggunakan micro lock di sini, jadi cuma satu step micro lock doang. Dan kalau dia menggunakan micromatic retention system mungkin bakal lebih baik lagi. Ini masih micro lock tapi materialnya cukup oke lah gitu untuk sebuah helm open face mini jet seperti ini, karena dia masuk kategorinya mini jet bukan jet open face. Pengunciannya dan fitur di interiornya sudah ada slot untuk speaker intercom di sini. Ini slot speaker intercomnya bukan ke IPS-nya karena tidak ada IPS chickpad, tapi ke crown pad. Jadi ini crown padnya panjangnya ke bawah, tinggal dimasukin ke sini speakernya. Ada warna material yang berbeda, warna merah, dan nempelinnya dia langsung ke velcro halus, itu tinggal nempelin doang gitu. Dimasukin ada velcro halus di dalamnya. Jadi ini yang unik, crown padnya panjang sampai ke bawah gitu. Ntar kita bongkar juga sih padding-paddingnya, karena ini semuanya removable pads. Untuk crown pad di sini dan cheek padnya dia menggunakan dua material bahan, ada bahan kain halus di sini. Untuk yang bagian si intercomnya atau speaker intercomnya berwarna merah, jadi ada paduan warna yang cukup manis. Dan ada bahan mesh di sini yang breathable, jadi ya ada mesh di crown padnya juga. Dia buat aliran udara, buat masukin udara ke bagian meshnya. Cukup oke sih untuk materialnya, nggak jelek. Dan ini 3D cutting juga, jadi cukup oke banget untuk si cutting si crown padnya. Dan ya ini panjang sampai ke bawah seperti yang kalian lihat. Ini cukup panjang si crown padnya, menarik sih. Ini unik jadinya gitu. Untuk mekanismenya di belakang ada dua snap button, depan diselipin doang. Dan untuk cheek padnya cukup kecil di sini, cheek padnya kecil banget. Kalau dari belakang kayak lambang Nike. Dua snap button mekanismenya gitu, dan selipin sedikit untuk bagian atasnya gitu. Oke, cheek padnya. Dan untuk IPS-nya, kok gua ngelihat konstruksinya cukup oke. Ada stream buat jalur udara, dan ini lubang ventilasi cukup besar. Dan ini jaraknya antara IPS lubang ventilasi sampai ke shellnya cukup tipis, jadinya bakal langsung kerasa sih seharusnya untuk si aliran udara masuk ke dalam si helmnya gitu, karena rongganya cuma sedikit gitu. Dan IPS-nya emang kalau Zeus kayaknya nggak terlalu tebal, jadinya si bagian eksteriornya pun bisa lebih compact untuk si ukurannya. Oke, untuk IPS-nya detailnya cukup oke, warnanya putih. Dan sekarang kita lanjut ke bagian fitment. Oke, sekarang gue bakal coba si helmnya, dan ini helmnya size M dan lingkar kepala gue tuh 55 sampai 56 cm. Oke, yang pertama kerasa tuh emang helmnya ini ringan banget. Gue ngerasa kayak nggak pakai helm, saking ringannya ini si helmnya, karena cuma 1000 gram. Jadinya effortless banget waktu dipakainya pun, loose, nggak sesak, nggak capek gitu pakainya tuh. Ya untuk helm commuting mungkin ini cocok banget sih menurut gue untuk sebuah helm commuting untuk urban. Dan untuk bagian crown pad ini semuanya pas di kepala gue gitu. Untuk crown padnya cukup sampai ke bawah, sampai ke atas telinga tuh tetap ke cover, tetap kesentuh gitu. Dan bagian belakang pun juga cukup tercover, bagian kepala belakang, tangkuk juga gua ngerasa tercover juga. Cuman karena ini cheek padnya desainnya seperti helm urban,
pada umumnya mini jet, jadinya dia nggak terlalu nekan, nggak terlalu meluk bagian pipi, jadinya masih agak loose aja gitu bagian pipi gitu. Dan yang kerasa itu bagian telinga gue itu ini bukan kelipat, cuman bukan ketekan juga sih, cuman kesentuh dikit, jadi agak turun dikit gitu untuk bagian telinga. Mungkin karena emang crown padnya panjang ke bawah, jadi ini yang nyentuh ke telinga tuh bukan cheek pad, cheek padnya kecil, yang menyentuh tuh bagian crown pad gitu, karena crown padnya tadi panjang banget kan gitu. Itu yang nyentuh bagian atas telinga gue. Ya itu mungkin telinga gue, di telinga kalian mungkin nggak sampai kayak gitu ya, beda-beda gitu. Dan untuk speakernya, slot speakernya ini jaraknya nggak luas banget, cuman nggak sempit banget juga, mungkin bisa jadi pas untuk bagian speakernya, tapi posisinya agak sedikit ke atas, nggak di sebelah telinga banget untuk posisi speakernya. Oke, itu fitmentnya tapi cukup enak buat sebuah helm commuting, helm urban, effortless, ringan. Jadi buat teman-teman yang emang nyari helm open face urban yang unik, mungkin ini bisa jadi opsi karena emang fitmentnya nyaman aja gitu untuk sebuah helm commuting, nggak capek pakainya gitu. Apalagi kalau buat boncengan kayaknya nggak akan protes kalau dikasih helm ini sih. Oke, untuk visornya ya tipikal helm urban lagi, dia nggak terlalu panjang, sedikit ngatung, tapi nggak ada distorsi, dan dia juga sudah UV 400 untuk visornya, jadi cukup oke. Ada anti scratch coating juga ya untuk minimalisir gesekan kan, minimalisir goresan di bagian visornya sudah di coating pakai anti scratch ya. So far cukup enak sih untuk fitmentnya buat sebuah helm urban. Ya, untuk sebuah helm dengan karakter urban futuristik untuk commuting, sebenarnya helm ini punya desain yang unik sih. Selalu mempunyai desain unik untuk sebuah helm urban yang futuristik, yang modern itu selalu punya desain yang unik seperti ini gitu. Dan kompetitornya nggak banyak untuk di Indonesia helm seperti ini, karena emang peminatnya lebih di bawah helm-helm yang punya karakter sporty. Cuman buat yang suka helm proper untuk di perkotaan, mungkin lebih baik bisa pilih helm-helm seperti itu gitu, dengan karakter urban seperti ini gitu. Kompetitornya dikit, harganya pun sangat bervariatif, dari yang branded dari Eropa sampai ke yang lokal itu ada semua. Dan untuk yang Zeus ini 617, dia harganya dibanderol sekitar Rp750.000 untuk yang solid color. Dengan segala fiturnya, gue bilang ini bisa cukup baik karena dia masuk ke kategori impor juga untuk helm Zeus, karena dia berasal dari Taiwan bukan Indonesia. Jadi range harganya dia ngeset di 7,5, dan fiturnya cukup baik, detailnya cukup baik. Gue sih ngelihatnya lebih ke arah detailnya sih. Detailnya buat helm open face mini jet dia cukup baik. Si hook visornya pun cuttingnya oke, trimnya oke, jadi ya semuanya detail. Sertifikasinya oke, jadi ya untuk harga 7,5 mungkin range harganya masih di harga wajar lah untuk sebuah helm urban seperti ini gitu. Selebihnya untuk selera gue kembali lagi ke kalian, karena itu masing-masing. Tapi kalau buat gue, buat yang suka proper untuk helm commuting urban di perkotaan modern, mungkin ini bisa jadi opsi sih sebenarnya gitu. Oke, sekian review dari gue soal Zeus ZS 617 ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan kalau misalnya ada insight, ada komen, ada saran, bisa tulis di kolom komentar langsung atau ke Instagramnya @acuanhobi. Oke, makasih udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video